이봐요. 이 작품 작가 이름 알 수 있을까요? 피곤해서 뭐 하시게? 여기 있는 거 다 주세요. 오. 짠. Okay, boys, here we go. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mimin di Celengan Film. Oh ya, thank you ya buat kalian yang udah setia nonton, komen, dan subscribe sehingga channel ini tembus 500.000 subscribe. Itu semua berkat support dari kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan banyak kemudahan. Oke, di hari yang cerah ini, Mimin akan berdongeng lagi tentang sebuah film yang berjudul The Name. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita kaya raya, kemudian takdir membawanya jatuh cinta kepada pelukis jalanan. Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang seniman yang sedang diwawancarai. Reporter menanyakan alasan seniman itu belum menikah lagi meskipun sudah 40 tahun menduda. Mendengar hal itu, sang seniman menjelaskan jika masih ada seorang wanita dalam hidupnya yang mencintainya lebih dari siapapun. Dia menambahkan bahwa ia belum mampu melupakan wanita itu hingga saat ini. 그 여자만큼 날 사랑한 사람은. Lalu kita flashback ke masa lalu. Terlihat seorang wanita tengah jalan-jalan di tengah kota. Wanita itu bernama Sorie. Dari kejauhan, ia melihat ada seorang penjual lukisan. Dia pun mulai tertarik untuk membeli semua lukisannya. Namun sayangnya, sang penjual malah tertidur. Dengan perlahan, Rihei mulai membangunkannya. Seniman itu bernama Mo Chol-woo. Ia adalah seorang pelukis jalanan yang kini yatim piatu. Mata Rihei mulai tertuju kepada satu lukisan yang sangat mengagumkan. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan namun tanpa wajah. Chol-woo yang melihat ekspresi kagum pada wajah wanita itu segera mengambil inisiatif untuk menulis namanya dan tanggal di lukisan itu. Kemudian memberikannya kepada Rihei. Saat ditanya namanya, Rihei justru memilih untuk tidak menjawabnya. 이름 없어요? 만두라고 부르지. 좋아요, 만두. Ketika sampai di rumah, terungkap jika Rihei merupakan seorang pelukis berbakat dan juga wakil kurator di sebuah museum. Akan tetapi Rihei selalu merasa tidak puas dengan hasil lukisannya. Ia justru lebih tertarik pada hasil lukisan karya Chol-woo yang baru saja dia beli. Setelah melihat-lihat, ternyata di balik lukisan Rihei, ia menemukan nama akun Instagramnya. Karena merasa penasaran, ia pun kepo dan langsung stalking. Keesokan harinya, Chol-woo yang sedang tidur dibangunkan oleh pacarnya yang bernama Do-ido. Di sana Do-ido sangat berharap jika wajahnya dapat diabadikan dalam sebuah lukisan. Namun Chol-woo tidak mau melukisnya karena dia masih terbayang-bayang dengan wajah cinta pertamanya. Bahkan sampai saat ini, Chol-woo belum bisa melupakan itu. Di tempat lain, ibu Rihei yang juga seorang seniman sangat terpesona melihat lukisan putrinya. Padahal sebenarnya itu bukan lukisannya. Mendengar itu, Rihei hanya bisa terdiam. Malam harinya, Rihei mencoba mencari Chol-woo di taman tempat biasa dia tinggal. Namun, yang ia temui hanyalah kardus bekas tempat biasa Chol-woo tidur. Bahkan, dia meninggalkan semua lukisannya di sana dengan sembarangan. Oleh karena itu, Rihei memutuskan untuk memborong semua lukisan Chol-woo yang telah ditinggalkan itu dan meninggalkan sejumlah uang. 뭐야? Di perjalanan, Rihei mengeluh tentang komplikasi sindrom Eisenmenger yang ia derita, yaitu sebuah penyakit jantung bawaan yang menyebabkan darah beredar secara tidak normal di jantung dan paru-paru. Kemudian Rihei mulai teringat di masa remajanya. Pada saat itu, dia menerima donor jantung. Padahal yang seharusnya menerima itu adalah seorang remaja laki-laki bernama Suwook. Hingga saat ini, Rihei masih merasa bersalah kepada Suwook. Di tempat lain, Chol-woo merasa kedinginan di dalam kotak kardusnya. Dia tidak bisa kembali ke kontrakannya karena sudah diusir oleh pemiliknya. Dia mencoba menghubungi Do-ido untuk meminta bantuan, tapi ternyata teleponnya tidak diangkat. Sementara itu, Rihei merasa sangat galau karena lukisannya tidak pernah bagus. Dia kemudian melihat Instagram Chol-woo dan menemukan sebuah komentar yang mengatakan jika Chol-woo ingin menjual bakatnya senilai 100.000 won. Melihat itu, Rihei segera mencari keberadaan Chol-woo dan akhirnya ia menemukannya sedang mabuk di sebuah bar bersama Do-ido dan teman-temannya. Dalam keadaan setengah sadar, Chol-woo melihat jika Do-ido malah diajak pergi oleh sahabatnya yang bernama Jo-hyuk. Setelah melewati malam yang buruk di bar, Chol-woo kemudian sadar dan mendapati dirinya berada di villa milik Rihei.
Setelah itu, tanpa berbasa-basi, Rie langsung menunjukkan uang sebesar 100.000 won yang siap ia berikan kepada Cholwo. Dengan syarat, ia harus melukis sebanyak 20 lukisan untuknya. 당신 재능 나한테 팔아요. 내 손이라도 잘 나갈 텐가? Sebenarnya, Cholwo tidak mau lukisannya diakui oleh orang lain. Tapi dia tidak punya pilihan lain karena saat ini dia sangat butuh uang. Ditambah lagi, HP-nya telah disita dan dia juga tidak bisa kabur dari Villa Rie. Akhirnya, dengan berat hati Cholwo pun menyetujuinya. Pada malam hari, Cholwo diajak oleh paman untuk makan bersama. Namun, ketika Cholwo ingin merokok, Rie langsung melarangnya karena dia tidak bisa menghirup asap rokok. Setelah selesai makan, Rie melihat Cholwo yang tertidur tanpa sempat menyelesaikan satupun lukisan. Ketika Rie pergi, Cholwo yang sebenarnya pura-pura tidur segera bangun dan mencoba kabur. Sayangnya upaya kaburnya berhasil digagalkan oleh sang paman. Di tempat lain, Do-hyo mencoba menggoda Jo-hyuk setelah mereka tidur bersama. Namun Jo-hyuk malah menunjukkan sikap ilfil kepada Do-hyo karena malam itu Do-hyo lah orang yang memulai saat mereka berdua mabuk. Selain itu, Jo-hyuk tidak ingin mengkhianati sahabat baiknya yaitu Cholwo. Keesokan harinya, Cholwo ingin melukis di kanvas yang besar. Mendengar permintaan itu, Rie langsung menyiapkan beberapa kanvas besar. Tanpa membuang waktu, Cholwo mulai melukis dan berhasil menyelesaikan lukisan pertamanya. Rie yang melihat lukisan itu mulai terpukau dan menawarkan 100.000 won lagi jika Cholwo bersedia menyiapkan 19 lukisan lagi untuknya. Cholwo yang penasaran akhirnya bertanya mengapa Rie melakukan semua ini. Dengan menundukkan kepala, Rie menjawab jika semua ini ia lakukan hanya demi sebuah nama baik ibunya. Mendengar itu, Cholwo merasa kesal dan menetapkan syarat agar mereka tidak berbicara selama berada di dalam rumah. Itu dilakukan supaya lukisannya bisa cepat selesai. Setelah itu, Rie kembali ke kamarnya dan mulai menuliskan curahan hatinya di sebuah buku diari. Sementara itu, Do-hyo sedang berkumpul bersama Jo-hyuk dan teman-temannya. Di tengah kebersamaan itu, dia tetap belum berhasil menghubungi Cholwo hingga saat ini. Namun, sayangnya Jo-hyuk tidak merasa nyaman dengan keberadaan Do-hyo di sana, yang kemudian memicu pertengkaran di antara mereka. Akhirnya Do-hyo pergi meninggalkan tempat itu dalam keadaan marah. Keesokan harinya, paman meminta izin kepada Rie untuk pergi sebentar dan membeli baju Cholwo. Setelah paman pergi, Rie melihat sarapan Cholwo yang masih utuh. Kemudian Rie menghampiri Cholwo dan meluapkan emosinya karena dia tidak mempedulikan kesehatannya. Bahkan selama 2 minggu ini, Cholwo hanya makan pangsit saja. Karena emosi yang berlebihan, membuat Rie jadi susah untuk bernafas dan akhirnya dia pun pingsan. Tentu saja ini membuat Cholwo panik. Dan di tengah jalan mereka bertemu paman yang baru saja pulang. Cholwo ingin ikut bersama mereka, namun ia malah diusir oleh paman. Jadi akhirnya Cholwo kembali sendirian ke villa. Karena di villa tidak ada siapa-siapa, Cholwo melihat kamar Rie dan terkejut menemukan sebuah obat jantung di meja. Ia kemudian menemukan buku diari Rie, lalu kemudian membacanya. Ternyata Rie menulis tentang rasa sakit yang dialaminya dan menulis semua tentang Cholwo yang berpotensi menjadi seorang seniman yang hebat. 내가 만난 사람 중 가장 뛰어난 화가다. 제대로만 하면 엄청난 영예를 누릴 수 있으리라. Setelah itu, Cholwo terkejut ketika menemukan foto sepasang remaja yang tertempel di buku diari. Sementara itu, Do-hyo membuat laporan orang hilang karena Cholwo belum juga ditemukan. Do-hyo mengaku bahwa Cholwo tidak punya keluarga dan hanya ialah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Setelah pulang dari rumah sakit, Rie melihat Cholwo yang sedang sibuk menyelesaikan lukisannya. Cholwo lalu mempersilahkan Rie untuk menuliskan namanya di bawah lukisan itu. Namun, alih-alih menuliskan namanya, Rie hanya menulis kata cinta dengan aksara Cina. Ini membuat Cholwo semakin penasaran dengan nama aslinya. Akhirnya, Rie memberitahu jika namanya adalah Sorie. 그래도 고용인 이름 정도는 알고 지냅시다. 그래서 이름이 뭔데? Mendengar nama itu, membuat Cholwo senyum-senyum bahagia. Baiklah, kita flashback masa lalu ketika Rie masih remaja. Terlihat ada 2 anak muda yang sedang bersembunyi dari kejaran perawat. Mereka adalah Rie dan Suwoo.
Ketika bersembunyi, Rie yang melihat ada tahi lala di dagu Suwuk tiba-tiba saja langsung menciumnya. Tentu saja ini membuat Suwuk tersipu malu, dan saat itu juga dia tidak bisa melupakan Rie yang merupakan cinta pertamanya. Dari sini kita tahu ternyata mereka adalah pasien penderita penyakit jantung. Mereka memilih kabur dari rumah sakit untuk berjalan-jalan dan foto bersama. Sayangnya, saat mereka sedang jalan-jalan, kondisi jantung Rie dan Suwuk kembali memburuk dan akhirnya membuat mereka pingsan. Kita kembali ke masa sekarang. Terlihat ibu Rie mendatangi dokter untuk meminta operasi transplantasi jantung untuk putrinya. Namun dokter mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan operasi untuk ketiga kalinya karena operasi transplantasi yang kedua saja hampir menewaskan Rie. Karena tidak ada pilihan lain, ibu Rie harus menerima kenyataan akan sisa umur putrinya. Sementara itu, saat sarapan, Chulwo mulai mau makan nasi seperti Rie. Dan setelah sarapan mereka melukis bersama di luar rumah. Rie berpesan kepada Chulwo agar selalu menjaga kesehatannya. Tak lama kemudian, ibu Rie datang ke villa. Di sini Rie berbohong kalau Chulwo adalah asisten melukisnya. Setelah itu, Rie mengajak Chulwo untuk berbicara empat mata. Ternyata Rie memberitahu jika ibu Rie akan tinggal di villa untuk sementara waktu dan memintanya untuk merahasiakan tentang semua lukisan mereka. Lalu Chulwo melihat sebuah lukisan wajah Rie ketika masih remaja. Chulwo mulai teringat bahwa dulu dia pernah melukis sketsa wajah Rie saat mereka kabur dari rumah sakit. Dari sini kita tahu ternyata Suwuk adalah Chulwo. Itulah alasan mengapa sikap Chulwo sekarang menjadi berubah, karena Rie ternyata adalah cinta pertamanya. Namun sampai sekarang Rie belum tahu bahwa Suwuk adalah Chulwo. Ketika malam tiba, Rie datang menghampiri Chulwo. Kini mereka sudah semakin akrab dan semakin dekat. Chulwo merasa senang karena bisa bercanda lagi seperti dulu. Akan tetapi pada saat akan meninggalkan Chulwo, tubuh Rie tiba-tiba oleng dan langsung ditangkap oleh Chulwo. Tanpa pikir panjang, Chulwo langsung mencium Rie. Ia ingin memberitahu jika dirinya adalah Suwuk. Namun, niatnya itu ia urungkan karena tiba-tiba saja pamannya datang. Pamannya mengisyaratkan bahwa ibu Rie akan masuk ke kamar mereka. Dan saat ibu Rie datang, mereka bertiga pura-pura sedang melukis. Di sela-sela kepura-puraan itu, Rie melanjutkan lukisannya hingga berhasil menciptakan lukisan pertamanya. Keesokan harinya, Rie mendengar bahwa Chulwo sedang sedih karena sebentar lagi semua lukisannya akan diakui sebagai milik orang lain. Rie yang melihatnya diam-diam ikutan merasa sedih. Melihat kejadian itu, akhirnya Rie memberanikan diri untuk berbicara kepada ibunya. Ia mengakui bahwa dia hanya melukis satu lukisan saja. Sementara lukisan indah yang dia lihat saat ini adalah lukisan hasil karya Chulwo. Mengetahui kenyataan ini, ibunya memintanya untuk menyelesaikan semua lukisan itu dan tetap menjaga rahasia ini supaya tidak diketahui orang lain. Dan inilah cara supaya nama putrinya terus dikenang oleh semua orang. Setelah itu, ibu Rie pergi menemui Chulwo. Di depan ibu Rie, Chulwo mengaku jika dirinya adalah Suwuk, yaitu teman masa kecil Rie. 기억하실지 모르겠는데 저 선우예요. 선우? Mendengar pengakuan itu tentu saja membuat ibu Rie terkejut. Namun ibu Rie malah meminta Chulwo untuk merahasiakan identitas yang sebenarnya. Hal itu dilakukan hingga pameran lukisan selesai. Mendengar permintaan itu, Chulwo pun menyetujuinya. Kemudian Rie berencana ingin mengembalikan HP milik Chulwo, namun Chulwo malah meninggalkan HP-nya di kamar dan mengajaknya pergi untuk membeli cat melukis. Ternyata HP Chulwo yang aktif kembali terdeteksi oleh pihak kepolisian. Polisi lantas menghubungi Doido untuk memberi tanggapan terkait laporan orang hilang beberapa hari lalu. Di tempat lain, Rie dan Chulwo sedang sibuk membeli cat untuk melukis. Namun saat sampai di rumah, mereka cukup terkejut melihat mobil polisi di dekat villa. Ternyata Doido ikut mencari keberadaan Chulwo. Kesal melihat sikap Doido, Chulwo langsung menariknya ke sebuah ruangan. Ternyata Chulwo mengetahui tentang perselingkuhan Doido dengan sahabatnya Johyuk. 진짜 안 그럴게. 나 바람도 안 필게. 내가 진짜 약속해. 내 그림 주인공 되고 싶었지. Chulwo kemudian meminta Doido untuk tidak pernah menemuinya lagi. Hari pameran pun tiba, kini semua lukisan telah dipajang di museum. Tiba-tiba saja, Doido datang menemui ibu Rie dan mengancam akan membuka rahasia bahwa Chulwo lah pelukis di balik semua karya itu. Namun ibu Rie menenangkan Doido dan meyakinkan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menjatuhkan Chulwo dan Rie. Sebelum pameran berlangsung, Rie mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Karena setelah itu, Rie harus pergi ke pameran lebih dulu. Sementara Chulwo akan menyusul dan pergi bersama pamannya.
Ketika di dalam mobil, sesuai perjanjian, pamannya memberikan sejumlah uang 200.000 won kepada Chulwo. Namun Chulwo menolaknya karena dia sudah merasa cukup bahagia bisa bersama dengan Ri-e. Sementara itu, di museum, Ri-e merasa gelisah karena Chulwo tak kunjung datang. Terungkap bahwa paman telah menurunkan Chulwo di depan tempat tinggalnya dan meminta Chulwo untuk tidak menemui Ri-e lagi. Paman menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu, ibu Ri-e menerima donor jantung untuk Ri-e yang seharusnya didapatkan oleh Chulwo. Oleh karena itu, ayah Chulwo mengorbankan jantungnya untuk anaknya. Pembukaan pameran pun dimulai, namun sayangnya Chulwo tak kunjung datang. Ibu Ri-e mempersilahkan Ri-e untuk memberikan sambutan di depan semua para tamu dan media. Sementara itu, Chulwo pergi ke makam orang tuanya. Di sana dia curhat tentang permasalahan yang ia hadapi saat ini, karena ia bingung harus memperjuangkan cinta pertamanya atau tidak. 아빠가 준 내 심장이 그저가 생각하는데 없지요. Di hadapan media, Ri-e mengejutkan semua orang dengan mengaku jika dia membeli semua lukisan yang dipajang di museum. Semua lukisan itu merupakan karya dari seorang seniman yang bernama Chulwo. Namun, keberadaan Chulwo yang tak kunjung datang membuatnya merasa sesak nafas sehingga ia pun jatuh pingsan. Malamnya Chulwo kembali kumpul dengan teman-temannya. Di sana Do-ido mencoba mendekati Chulwo lagi. Namun karena sudah sakit hati, Chulwo pun mencampakkannya. Akhirnya Jo-hyuk mengajak Do-ido untuk meninggalkan tempat itu dan meredakan suasana. Keesokan paginya Chulwo terbangun gara-gara panggilan telepon dari temannya yang memberitahu bahwa namanya tengah menjadi trending di internet. Dia begitu terkejut saat membaca berita tentang dirinya di internet. Namun berita berikutnya memuat kabar tentang penyakit Ri-e. Ditambah lagi, nomor Ri-e tidak bisa dihubungi sama sekali. Mendapati berita itu, Chulwo langsung mencari Ri-e di museum. Namun yang ditemukannya ternyata hanya ibunya. Ibu Ri-e bercerita bahwa putrinya sedang dalam perawatan dan meminta Chulwo untuk menjauhi anaknya. Chulwo lantas memutuskan untuk pergi ke villa milik Ri-e. Di sana dia mulai melukis wajah Ri-e serta lukisan-lukisan lainnya. Ternyata dari lukisan ini, Chulwo berharap bisa bertemu dengan Ri-e. Dan setelah semua lukisannya selesai, Chulwo lantas memutuskan untuk memajang lukisannya di museum dengan judul I See You. Dan benar saja, Ri-e diam-diam datang ke pameran itu dan terkejut menyaksikan wajahnya ada di dalam satu lukisan. Tanpa basa-basi, Chulwo langsung menghampiri Ri-e dan langsung mengungkapkan isi hatinya yang kemudian melamar Ri-e. Tentu saja Ri-e sangat bahagia dengan lamaran itu. Ditambah lagi, di samping lukisan Ri-e ada lukisan Chulwo. 이런 거 맨날 그릴게. 우리 결혼하자. Keadaan menjadi lebih bahagia saat Chulwo dan Ri-e memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Namun suasana berubah ketika Ri-e mengetahui bahwa Chulwo juga memiliki bekas operasi transplantasi jantung. Di tengah kebahagiaan itu, Chulwo mengungkapkan bahwa dia adalah Suwook. Chulwo cerita jika dulu dia hampir saja mati karena tak jadi mendapatkan donor transplantasi jantung. Hingga suatu hari, ayahnya mengalami kecelakaan mobil yang mengalami benturan keras di bagian kepala. Untungnya saja ketika kejadian kecelakaan, ayah Chulwo melindungi dadanya sehingga jantungnya bisa didonorkan kepada anaknya. Mendengar cerita ini membuat Ri-e sangat sedih dan berterima kasih kepada Chulwo. Namun tak lama setelah itu, ia kembali merasakan sesak nafas. Ia pun langsung menangis karena dia sangat ingin bertahan untuk hidup, meskipun tahu jika umurnya sudah tak lama lagi. Sementara itu, Chulwo sangat sedih melihat kondisi istrinya saat ini. Hari demi hari, Ri-e bekerja keras untuk mendapatkan kontrak dengan banyak museum sehingga lukisan suaminya bisa dipajang. Inilah satu hal yang bisa ia tinggalkan untuk Chulwo sebelum ia pergi untuk selamanya. Suatu hari, dengan wajah yang semakin pucat, Ri-e ingin mendaki gunung. Chulwo yang ingin menuruti keinginan istrinya itu kemudian menggendongnya untuk mendaki bersama. Sebelum berangkat, mereka bertemu dengan paman untuk meminta izin dan memberikan salam terakhir kepada Ri-e untuk pergi selama-lamanya. Dan itulah kenangan terakhir bersama dengan Ri-e. Waktu terus berjalan, sudah 40 tahun berlalu dan Chulwo tetap menjadi seorang pelukis yang terkenal. Dan pelukis yang diwawancarai di scene awal adalah Chulwo yang kini telah menua. Mendengar kisah cinta Chulwo, wartawan itu menjadi kagum dan ingin meminta tanda tangannya. Namun siapa sangka tanda tangan Chulwo ternyata meniru tanda tangan istrinya, yaitu sebuah tanda bertuliskan kata cinta.
Di rumahnya, Chulwo terus mengisi buku diari milik Ri-e yang kini sudah lusuh. Dia teringat kenangan saat istrinya dimakamkan. Saat itu, Chulwo menemukan gambar wajahnya di buku diari istrinya. Ia membandingkan tanggal di gambar itu dengan tanggal di lukisan yang pertama kali ia jual kepada Ri-e. Ternyata, sejak awal, Ri-e sudah tahu bahwa Chulwo adalah Suwook. Dia melakukan semua ini karena sangat mencintai Chulwo dan ingin meninggalkan nama baik untuk suaminya. Dan film pun tamat. Dan sebagai penutup, Chulwo menyampaikan pesan untuk para penonton. Ketika seorang pria benar-benar dicintai, dia tidak akan pernah bisa melupakannya.